Jadi ngobrol. Iya. Udah lama nggak ketemu ya, Mbak? Iya, terakhir kita kapan? Kita mulai diskusi siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di diskusi online baca. Kali ini topiknya kita akan membahas tentang efektivitas tim memburu koruptor. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembahasan diskusi, saya ingin menyapa teman-teman yang menonton di live Facebook saat ini, dan juga sedikit memberikan semacam latar belakang atau konteks masalah. Kenapa sih kita siang ini, hari Rabu ini kita membahas tentang tim pemburu koruptor. Mungkin belum lama kita mendengar ada berita Joko Chandra yang buron sejak tahun 2009 itu tiba-tiba muncul lagi ke permukaan, sempat berhasil bikin KTP, juga sempat beberapa waktu yang lalu juga sempat didengar kabar bahkan bikin paspor juga. Kemudian beberapa bulan sebelum berita tentang Joko Chandra ini juga kita mendengar kasus tentang Harun Masiku yang sampai saat ini sepertinya juga masih belum diketahui batang hidungnya di mana. Ada yang bilang sebetulnya ada yang punya informasi Harun Masiku di mana, tapi juga ini sebetulnya jadi membuka problem kenapa sih bisa tersangka koruptor itu bisa kabur dan kenapa sepertinya kok sulit sekali untuk melacak dan mengembalikan para tersangka ini kembali kembali ke Indonesia maupun kembali mempertanggungjawabkan kasusnya. Nah, karena ada ribut-ribut seperti ini, kemudian Menko Polhukam Mahfud MD jadi punya usul untuk membentuk tim pemburu koruptor yang melibatkan berbagai instansi seperti Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkumham, dan Kemendagri. Nah, tapi usulan ini juga sebetulnya jadi menuai kritik. Karena tim pemburu koruptor ini bukan usulan yang baru sebetulnya. Diketahui dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tim pemburu koruptor ini sudah pernah dibentuk, terus ada catatannya termasuk mengenai apakah tim ini efektif atau enggak sih, karena di era yang lalu dinilai kerjanya itu tidak optimal, dan kemudian kita juga jadi kita bisa melihat lagi apakah masalah ini nih sesederhana gara-gara ada atau tidaknya tim pemburu koruptor, karena ya masalah ini juga bisa jadi menyangkut ada atau ketersediaan dari perangkat hukum maupun sistem kerjasama antar institusi penegak hukum, hingga bisa jadi juga menyangkut budaya penegakan hukum yang berlaku saat ini. Nah, untuk membahas mengenai masalah ini, kita siang ini sudah ditemani oleh Mbak Siska Trisia. Beliau adalah Direktur Bidang Akses Keadilan dari Indonesia Judicial Research Society atau IJRS, dan juga kita ditemani oleh Mbak Lalola Kaban. Beliau adalah anggota Badan Indonesia Corruption Watch. Sebelum saya mau ngajak para pembicara kita berbagi pengetahuannya dan memberikan pandangannya, saya ingin mengajak penonton di Facebook untuk ikut terlibat dalam diskusi siang ini dengan menuliskan pertanyaan atau tanggapan yang sekiranya dimiliki di kolom komentar di Facebook. Nah, saya pertama pengen mendengar dari Mbak Siska. Saya pengen mengetahui dasar permasalahan yang paling dasar dulu. Ini kan problemnya adalah tersangka kok bisa kabur gitu. Nah, saya pengen dengar dari Mbak Siska, apa sih sebetulnya yang masih jadi kendala efektivitas lembaga anti korupsi dan penegakan hukum yang saat ini sehingga masih kita menemukan tersangka kasus korupsi yang kabur. Silakan Mbak Siska. Baik, terima kasih Mbak Amira atas pertanyaannya. Namun sebelum itu saya terima kasih dulu kepada panitia dan juga selamat siang kepada panitia dan juga Mbak Lola dan kepada peserta diskusi siang hari ini. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Amira, mungkin saya izin share screen kali ya Mbak untuk PPT-nya biar lebih mudah untuk sharing hasil penelitian yang mungkin dan yang sudah dilakukan oleh IJRS terkait dengan pertanyaan yang diajukan tadi Mbak Amira.
Nah, baik, next. Mungkin saya sedikit perkenalan ya Mbak Amira, karena mungkin lembaga saya lembaga yang cukup baru, mungkin di kalangan masyarakat, tidak seperti kayak Mbak Lola yang sudah melalang buana namanya dan juga ICW-nya. Kalau IJRS sendiri tadi sebagai yang disinggung sama Mbak Amira, kita itu juga masih temannya ICW, fokus kita lebih kepada riset dan juga advokasi hukum. Lembaga kita sudah didirikan berdasarkan akta notaris dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Kami memiliki visi untuk mendorong peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan juga rasional untuk semua umat manusia. Dan untuk mendorong visi tersebut, kami memiliki 2 misi di sini, yakni menyediakan penelitian hukum yang berbasiskan kepada bukti, sehingga bisa dipercaya dan bermutu, dan kemudian melakukan otoritas pemberdayaan masyarakat guna kepentingan masyarakat dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi diskusi hari ini juga mungkin saya akan berbasis pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh IJRS sebelumnya. Selanjutnya. Ini mungkin pertanyaan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Mira dan di dalam TOR juga disampaikan demikian. Lanjut. Untuk menjawab pertanyaan besar dan juga mendasar sebenarnya terkait isu yang sedang hangat dibahas, yakni efektivitas tim pemburu koruptor yang kembali diwacanakan untuk aktif setelah sempat mati begitu, sehingga di sini untuk memulai presentasi kita akan berangkat dari 2 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa kabur dalam hal ini meskipun statusnya sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana, dan yang kedua, hal-hal apa saja yang menyebabkan efektivitas dari pelaksanaan hukum acara pidana khususnya tipikor itu menjadi terkendala hingga hari ini. Jadi seperti yang kita ketahui atau rekan-rekan semuanya yang juga tahu, mungkin yang sudah lama di bidang hukum, mungkin kita brainstorming sedikit bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana kita ada 3 tahapan yang akan dilalui, yaitu proses pra penuntutan, kemudian penuntutan itu sendiri, dan juga pasca penuntutan atau pasca persidangan. Pra penuntutan di sini saya beri highlight sedikit bahwa disinilah titik awal seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana termasuk korupsi itu bisa dikenakan upaya paksa oleh penyidik berupa penahanan, dan penahanan tersebut juga bisa berlanjut hingga proses persidangan, dan nanti di tahap pasca persidangan penahanan yang nanti diputuskan oleh hakim itu akan berubah status sebagai bentuk dari pemidanaan yang harus dijalankan oleh si terpidana karena terbukti melakukan tindak pidana. Kalau dalam hal ini juga termasuk korupsi di dalamnya. Jadi dalam tahapan ini kita nanti akan bersinggungan dari kewenangan penyidik, kemudian ada peran hakim dan juga jaksa yang nanti bertugas dalam tanda kutip mengawal bahwa si tersangka, terdakwa ataupun si terpidana itu tidak akan kabur begitu. Selanjutnya, di sini juga saya sedikit highlight kembali beda penahanan yang tadi di pra penuntutan dan pasca pemidanaan. Itu kan dasar hukumnya juga berbeda. Kalau pra penuntutan yang syarat-syarat penahanan sendiri itu diatur di dalam pasal 21 KUHP. Jadi intinya nggak semua orang yang misalnya diduga telah melakukan tindak pidana itu harus dilakukan penahanan. Jadi di dalam KUHP kita ada syarat-syarat namanya syarat subjektif dan juga syarat objektif yang bisa atau yang menjadi dasar bagi si aparat penegak hukum untuk menahan seseorang. Kalau misalnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi gitu, bisa saja si terdakwanya dilakukan penahanan sejak proses penyidikan, itu karena alasan misalnya tingkat keseriusan dari tindak pidana akan bisa kita lihat dari ancaman yang akan dikenakan. Kemudian penyidik bahwa si pelaku ini akan kabur atau melarikan diri seperti yang kemarin Joko Chandra. Kemudian ada kekhawatiran juga dia akan
menghilangkan barang bukti atau alat bukti begitu. Dan yang ketiga itu ada alasannya adalah kekhawatiran bahwa si pelaku akan mengulangi tindak pidana. Jadi ada syarat subjektif dan objektif yang kemudian bisa menjadikan alasan seseorang itu harus ditahan. Sedangkan ketika syarat tersebut sudah terpenuhi, misalnya untuk tindak pidana korupsi terhadap X, dia harus ditahan. KUHP kita juga sebenarnya memberikan semacam peluang bahwa seseorang itu kembali tidak bisa ditahan, misalnya dengan mekanisme penangguhan penahanan. Itu juga ada syarat-syaratnya di hukum acara kita. Misalnya kalau yang sering kita dengar di media begitu atau kita tonton di pengadilan, syarat-syarat penangguhan penahanan ini misalnya si terdakwanya sakit sehingga dia nggak bisa ditahan, dan untuk si pengaju penangguhan penahanan ini juga harus memberikan jaminan baik bentuknya uang ataupun orang. Kemudian untuk penahanan yang tadi dalam tanda kutip pasca persidangan itu statusnya sudah berubah menjadi pemidanaan, bukan upaya paksa lagi. Itu diatur di dalam pasal 10 KUHP. Jadi itu bentuknya adalah salah satu pemidanaan berupa pemenjaraan atau kurungan dalam jangka waktu tertentu yang harus dijalani sesuai dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya. Nah, dari ulasan singkat barusan, kita sebenarnya dapat simpulkan untuk penahanan sendiri dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang ada di Indonesia, baik si tersangka atau si terdakwa ataupun si terpidana, itu mungkin saja dia diproses dalam kondisi yang bebas atau tidak ditahan. Selanjutnya. Nah, ini kekhususan dari tindak pidana korupsi kita, karena tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang dia baik dari segi undang-undang, aparaturnya, dan hukum acaranya juga memiliki kekhususan, dan untuk tipikor itu sangat mungkin terjadi bahwa perkara itu disidangkan tanpa kehadiran dari si terdakwa atau in absentia. Jadi dalam beberapa kasus kayak BLBI itu salah satu contohnya juga, dan Joko Chandra, saya lupa, tapi kasus korupsi yang demikian juga banyak disidangkan dalam secara in absentia tanpa kehadiran si terdakwa. Jadi dia buron, terdakwanya proses pemeriksaan perkaranya tetap berjalan. Itu bisa dilakukan. Konsekuensinya juga tentu ada yang harus diterima oleh si pelaku yang kabur tersebut. Kemudian jadi dapat disimpulkan juga dari hukum acara pidana kita sebenarnya dalam tanda kutip memberikan kemungkinan-kemungkinan bahwa seseorang tidak harus dalam tanda kutip ditahan oleh si aparat penegak hukum hingga proses pemeriksaan perkara pidananya itu selesai. Kemudian untuk menjawab efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya tipikor, hingga hari ini memang ada beberapa kendala, dan di dalam presentasi hari ini mungkin saya akan kelompokkan menjadi dua. Dia itu ada yang bersifat dari segi formilnya, hukum acaranya, aparatnya, dan aturan-aturan pendukungnya juga, serta dari segi material dari korupsi itu sendiri. Untuk formil kita nanti akan melihat bagaimana kerjasama internasional yang sudah dijalankan Indonesia. Kemudian yang untuk materialnya nanti kita akan melihat perbandingan sebenarnya substansi hukum pidana di Indonesia untuk kasus tipikor itu sebenarnya sudah proper atau belum sih, sudah sangat kuat atau belum sih untuk kemudian bisa ditegakkan ada atau tidaknya si tim pemburu koruptor itu sendiri. Selanjutnya. Dari kerjasama internasional atau MLA, Mutual Legal Assistance atau bantuan hukum timbal balik merupakan satu isu yang juga sering atau sangat dianjurkan untuk dilakukan antara Indonesia dengan negara lain dalam rangka penindakan kasus korupsi tersebut. MLA secara umum dapat kita pahami sebagai bantuan hukum berupa tindakan untuk mulai dari mencari barang bukti, kemudian memanggil si pelaku untuk pulang ke negara yang meminta atau yang sedang memperkarakan si pelaku, kemudian untuk mencari barang-barang bukti lain, dan dalam rangka penegakan hukum acara pidana sendiri. Selanjutnya.
Kalau misalnya kita lihat riset terakhir yang kami lakukan pada tahun 2017 untuk MLA sendiri, bantuan hukum timbal balik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya sudah ada beberapa ya, ada 5 lah yang terdata dengan baik. Misalnya kayak dengan Australia, kita sudah punya MLA-nya, kemudian sama Cina, Korea Selatan, Hong Kong, India, dan yang terbaru tadi pagi saya sempat baca berita bahwa untuk Rusia, Iran, dan Swiss juga sudah ada wacana bahwa MLA-nya sedang disusun atau perjanjian bilateralnya dalam rangka pencegahan atau penindakan korupsinya juga sudah sedang digodok oleh pemerintah. Kemudian untuk selanjutnya adalah aturan yang juga mendukung penegakan tindak pidana korupsi itu sendiri adalah perjanjian ekstradisi. Singkatnya, perjanjian ekstradisi tersebut bisa kita baca di sini adalah perjanjian yang dilakukan oleh negara dengan negara lain untuk penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara si peminta. Dalam kasus korupsi, misalnya itu juga sangat banyak diterapkan. Itu dalam rangka mengembalikan koruptor-koruptor yang sering kabur ke luar negeri. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa perjanjian ekstradisi apa saja yang sebenarnya Indonesia sudah adakan dengan negara lain. Hingga hari ini itu ada 8, hingga tahun 2013 ya data kami. Kalau misalnya nanti ada data terbaru kita bisa diskusikan bersama. Itu untuk perjanjian ekstradisi Indonesia kita sudah punya dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, kemudian Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, dan juga Vietnam. Di sini Singapura saya berikan tanda khusus karena hingga hari ini tadi pagi saya cek bahwa deadlock untuk proses ratifikasi perjanjian internasional ini ke hukum positif kita tuh masih terjadi sehingga belum ada proses ratifikasi untuk perjanjian ekstradisi tindak pidana korupsi di Indonesia dengan Singapura. Selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa untuk MLA ataupun bantuan hukum timbal balik dan perjanjian ekstradisi yang dijalin oleh Indonesia itu masih sangat terbatas. Jikapun sudah ada, dia tentu tidak bisa berlaku otomatis. Seperti tadi yang sempat saya singgung juga, bahwa untuk dia berlaku di Indonesia harus ada juga upaya-upaya seperti ratifikasi itu sendiri. Dan beberapa perjanjian yang sudah kita buat hingga hari ini pun tidak semuanya sudah diratifikasi. Jadi itu memang menjadi salah satu catatan juga atau hambatan dari segi aturan formil penegakan penindakan dari perkara tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Kemudian untuk melihat materialnya, substansi pengaturan materi dari Undang-Undang Tipikor kita jika dibandingkan dengan konvensi internasional dalam hal ini UNCAC, kita juga bisa melihat di sini bahwa selanjutnya, nah secara umum kalau boleh saya sampaikan untuk pengelompokan pengkriminalisasian delik yang tipikor yang diatur di dalam UNCAC lagi-lagi tidak semuanya harus diadopsi atau sudah diadopsi di Indonesia. Dan di dalam UNCAC tersendiri juga dia mengelompokkan ada 2 pengklasifikasian delik yang dikriminalisasi, itu yang bersifat mandatory offenses dan juga non-mandatory offenses. Di sini saya akan lebih menekankan kepada non-mandatory offenses karena memang yang bagian non-mandatory ini juga kemudian menjadi isu atau fokus dari para akademisi, profesor, dan juga penggiat hukum untuk diadvokasikan atau disarankan kepada pemerintah untuk segera diadopsi di Indonesia karena jika tidak diadopsinya beberapa aturan yang sudah digariskan di dalam UNCAC itu sendiri, itu akhirnya juga menjadi penghambat beberapa modus-modus tindak pidana korupsi yang hingga hari ini terjadi dan skalanya besar, baik kerugiannya besar ataupun cakupan wilayahnya besar, itu juga tidak bisa efektif ditindak gitu. Seperti adanya perdagangan pengaruh atau trading in influence, kemudian ada peningkatan kekayaan secara tidak sah atau illicit enrichment,
Dan kemudian yang juga belum itu adalah penyuapan di sektor swasta atau bribery in private sector. Ini juga di samping isu-isu formil lainnya seperti aset recovery, juga itu hal-hal yang hingga hari ini juga menjadi isu perlu untuk dipikirkan untuk kemudian disahkan menjadi aturan di Indonesia. Selanjutnya. Nah, di sini kita juga saya berikan sedikit narasi mengenai gap atau kesenjangan pengaturan tindak pidana korupsi yang kita miliki di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dibandingkan dengan UNCAC atau Konvensi Internasional Anti-Corruption yang sudah disepakati oleh negara-negara. Yang pertama, dari segi payung hukum jelas UNCAC dan Undang-Undang Tipikor kita berbeda. Karena berbeda bentuk, maka untuk keberlakuannya juga akan berbeda. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk kita adopsi norma UNCAC menjadi Undang-Undang Tipikor, untuk diterapkan dalam pemberantasan Tipikor, dia harus diratifikasi terlebih dahulu. Dan proses itu juga cukup panjang. Dan yang kedua adalah penempatan peran dari sektor swasta dan pejabat publik di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kita itu lebih menitik beratkan pada pembuktian terbalik untuk menakar kerugian negaranya. Gap yang ketiga adalah UNCAC itu menganut paradigma internasional. Dia mengharmonisasikan sistem hukum yang ada antara civil law dan juga common law, sedangkan di undang-undang kita jelas dia akan mengutamakan model sistem hukum sistem hukum sivil law itu sendiri. Jadi perbedaan sistem hukum yang mendasari kedua aturan tersebut jelas menjadi poin juga atau isu juga dalam hal penegakan aturan yang ada di Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Yang keempat, tujuan UNCAC jelas dia lebih penguatan kerjasama sehingga ruang lingkup kerjasamanya lebih luas jika dibandingkan dengan Undang-Undang Tipikor kita. Kemudian UNCAC tidak spesifik mencantumkan unsur kerugian negara yang mana di dalam Undang-Undang Tipikor kita itu dicantumkan dan hingga hari ini juga menjadi isu karena kita akhirnya juga menghadapi permasalahan dalam tanda kutip untuk mengimplementasikan pasal yang memuat unsur kerugian negara itu juga. Jadi dalam substansinya juga kita ada PR. Kemudian yang keenam, lagi-lagi tadi Undang-Undang Tipikor kita belum mengatur mengenai tindak pidana korupsi di sektor swasta. Kemudian belum adanya mekanisme penjebakan. Kalau di UNCAC itu ada, kita belum ada, dan di poin selanjutnya adalah kita belum mengatur aturan mengenai aset recovery sebagaimana yang termuat di dalam UNCAC. Nah, dari pemaparan singkat tersebut bisa kita simpulkan atau sedikit kita simpulkan bahwa untuk penguatan atau pemaksimalan penegakan hukum perkara di tindak pidana korupsi tersebut ada beberapa langkah yang harus kita tempuh dan difokuskan juga oleh pemerintah. Yang pertama adalah pengetatan pelaksanaan hukum acara itu sendiri. Meskipun secara umum di KUHP kita membuka peluang-peluang misalnya bahwa si tahanan itu tidak harus ditahan, namun mungkin ada diperlukan mekanisme atau cara yang perlu kita pikirkan juga oleh pemerintah bagaimana untuk perkara korupsi, apakah hak tersebut juga dilekatkan secara penuh sebagaimana hak tersebut dilekatkan kepada pelaku tindak pidana umum selain dari Tipikor. Kemudian yang kedua adalah juga perlu didorong upaya kerjasama internasional yang lebih masif karena jelas karakteristik dari tindak pidana Tipikor ini dia lintas batas negara dan salah satu cara yang efektif untuk menjeratnya adalah dengan kerjasama internasional itu sendiri, baik dalam bentuk MLA atau perjanjian ekstradisi. Dan yang ketiga adalah lagi-lagi Indonesia perlu mungkin dengan saya nggak tahu bahasa kasarnya merevisi mungkin Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita dengan mengadopsi norma-norma yang tadi krusial untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih sempurna.
Jadi dengan demikian sebenarnya berkaitan dengan isu atau wacana pemerintah untuk membentuk tim pemburu koruptor, alangkah baiknya hasrat tersebut kita tahan terlebih dahulu, atau bahasanya yuk pemerintah kita kaji dulu, kita perbaiki dulu sistem hukum kita, materialnya aja yang hingga hari ini masih bermasalah, baru kemudian kita bicarakan bareng-bareng instrumen-instrumen pendukung dari penegakan penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri, salah satunya dengan tim pemburu koruptor. Mungkin itu pengantar singkat Mbak yang bisa saya sampaikan. Kalau lengkapnya hasil penelitian kami, teman-teman bisa akses di website kami, ada ijrs.or.id atau MAPI itu kita lembaganya DKK, jadi saling berkorelasi juga untuk hasil riset, bisa diakses di dua channel tersebut. Mungkin itu pengantar Mbak untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Mbak Siska. Tadi cukup komprehensif ya. Saya kira paparannya menyangkup melingkupi aspek formil dan aspek material, dan kalau saya perhatikan juga tadi banyak membahas tentang proses ratifikasi dari beberapa peraturan atau beberapa perjanjian gitu. Seperti tadi disebutkan dalam aspek formil ada mutual legal assistance yang yang sebetulnya kita punya perjanjiannya dengan beberapa negara, namun belum sifatnya masih terbatas karena masih perlu ada proses ratifikasi. Terus kemudian juga ada perihal menyinggung soal perbandingan antara UNCAC dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada beberapa poin-poin yang sebetulnya sangat penting untuk diadopsi ke dalam mekanisme hukum yang ada di Indonesia. Mungkin sebelum saya lanjut ke Mbak Lola, saya pengen nanya lebih sedikit tentang proses ratifikasi ini. Karena tadi kan Mbak Siska sebutkan seperti mutual legal assistance, terus juga UNCAC itu juga masih ada kendala di proses ratifikasi ini. Kira-kira apa yang menjadi kendala? Kenapa sebagian perjanjian atau sebagian kesepakatan itu sepertinya sulit diratifikasi? Mungkin secara singkat saya bisa jawab bahwa proses kendala begitu untuk menerapkan perjanjian internasional yang sudah kita bentuk dengan negara lain itu mungkin dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama adalah prosesnya itu sendiri juga memakan waktu, Mbak. Jadi dari perjanjian itu dibentuk, kemudian dia diratifikasi dan diimplementasikan, jelas itu dari segi waktu dia juga menjadi PR. Yang kedua yang juga penting adalah politik hukum yang sebenarnya dimiliki oleh Indonesia itu sangat mempengaruhi bagaimana daya tawar kita di tataran internasional untuk dalam tanda kutip menarik orang mau bikin perjanjian dengan kita. Indonesia itu jelas juga mempengaruhi. Yang ketiga itu kayak ada menurut saya sebatas pengetahuan saya ada mungkin ketentuan-ketentuan hukum kita di Indonesia khususnya untuk penegakan tindak pidana korupsi ini yang secara langsung itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini yang mempengaruhi atau membuat negara lain akhirnya enggan untuk membentuk perjanjian dengan kita. Misalnya nih koreksi kalau misalnya saya salah, kalau Mbak Lola mungkin juga bisa nanti koreksi, kayak bargaining position kita dengan negara Eropa misalnya. Di Indonesia sendiri kita misalnya untuk hukuman mati mungkin bisa kita bandingkan itu ya, tapi saya belum riset dalam. Kayak hukuman mati kita di Indonesia masih perdebatan, sedangkan di Eropa mungkin di beberapa negara dia sudah diterima. Nah, yang kebijakan-kebijakan hukum lain yang seperti itu juga mempengaruhi dalam tanda kutip minat negara lain untuk mau bekerja sama dengan kita. Dan mungkin isu lain kalau bisa dikaitkan dengan korupsi itu adalah berkaitan dengan aset juga sekali ya, aset dari korupsi itu sendiri, karena ketika si pelaku
koruptor itu kabur, dia kan juga dalam tanda kutip kalau misalnya kayak Joko Chandra, dia juga menjanjikan dalam tanda kutip itu adalah posisinya itu cukup krusial juga di negara-negara tempat dia berlabuh gitu, karena dia mempunyai investasi, dia punya usaha-usaha lain yang mana itu juga bagi negara lain itu juga ada manfaatnya kepada dia. Jadi ada pertarungan manfaat juga dari si negara yang sedang menampungnya dengan kita negara Indonesia yang ingin menjemputnya agar patuh dengan aturan Indonesia. Jadi mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Siska. Kemudian saya pengen lanjut ke pembicara kedua, ke Mbak Lola. Kalau tadi Mbak Siska semacam bikin penyimpulan bahwa kalau mengenai pembentukan tim pemburu koruptor, Mbak Siska melihatnya tahan dulu deh, dikesampingkan dulu, upaya itu fokus ke sistem. Saya pengen nanya ke Mbak Lola, tim pemburu koruptor ini kan bukan usulan baru. Di era Presiden SBY sudah ada dan sudah ada catatannya. Saya pengen dengar catatan itu apa aja sih, terus juga kira-kira potensi masalah yang muncul kalau misalnya tim pemburu koruptor tetap dilanjutkan atau bahkan diprioritaskan gitu sebagai upaya penanganan kasus ini, kira-kira potensi masalahnya apa? Saya persilakan ke Mbak Lola. Ya, makasih Mbak Mira. Tadi presentasinya Siska sebetulnya sudah sangat komprehensif ya, dan terutama itu mengelaborasi secara lebih terstruktur dan teoritis gitu, ada basis datanya, tadi ada perbandingan dari sisi, bukan perbandingan tapi ada perhitungan dari yang prosedur gitu ya, formil dan juga materialnya begitu, dan itu menurutku valid karena analisis yang mungkin nanti jadi bagian dari pandangan ICW sendiri itu bisa dibilang ya dasar teorinya ya tadi yang disampaikan sama Mbak Siska gitu ya. Jadi kita sifatnya saling melengkapi saja. Nah, jadi kalau tadi balik ke pertanyaannya Amira soal si TPK ini sendiri, tim pemburu koruptor ini, memang betul tadi ini konsepnya nggak baru sama sekali karena memang si tim pemburu koruptor ini juga sudah dituangkan dalam Inpres 5 2004 yang memang itu pada tahunnya Pak SBY gitu ya sebagai presiden, tidak ada klausul yang spesifik menyebutkan pembentukan tim pemburu koruptor sebetulnya, tapi memang diberikan keleluasaan kepada penegak hukum ketika itu, antara lain kejaksaan dan kepolisian ditambah lagi dengan eksekutif lain gitu ya, ada Kemenlu, ada juga PPATK gitu untuk bersama-sama PR besarnya sebetulnya memang judulnya aja itu percepatan pemberantasan korupsi, judul Inpresnya. Jadi memang ini cukup umum begitu ya. Dia tidak spesifik memang menyebutkan bahwa salah satu mandatnya adalah membentuk tim pemburu koruptor gitu. Tapi kemudian tim itu memang dibentuk berdasarkan mandat yang ada, salah satu mandat yang ada dalam Inpres 5 2004 gitu. Nah, kalau bicara soal rekam jejak sendiri, ini sebetulnya sudah banyak sekali juga diulas di berbagai media. Jadi kalau misalnya kita ingat sedikit saja, tahun 2004 itu kan sebenarnya KPK juga ibaratnya baru launching lah ya, mirip-mirip IJRS gitu. Dia jadi baru mau establish, karena mereka baru running 2003 gitu dari undang-undang yang dibentuk 2002. Jadi 2004 asumsinya KPK belum sesettle itu gitu, belum se-establish itu untuk kemudian memburu pelaku-pelaku korupsi atau tersangka gitu ya, tersangka ataupun terdakwa atau yang sudah menjalani persidangan kemudian buron, dan karena memang kasus itu sendiri kebanyakan terjadi sebelum KPK dibentuk gitu ya. Jadi ada tentu saja di situ pasti ada gap antara hukum yang sudah berlaku untuk KPK itu sendiri dan juga hukum yang berlaku bagi si pelaku-pelaku ini gitu atau tersangka-tersangka ini gitu. Memang kalau Undang-Undang Tipikor sendiri sih sudah ada ya dari 99, tapi kan KPK sebagai badan itu masih lebih lebih mudah lah istilahnya dari si tindak pidana korupsi yang dilakukan itu sendiri. Nah, jadi itu konteks sejarahnya sehingga kita bisa paham kenapa kemudian TPK dirasa diperlukan di situ. Jadi itu kan karena dalam Inpresnya sendiri dia ada bagian yang memang secara spesifik dia membunyikan
bekerja untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah itu, jadi di Inpres 5 2004 ini bagian pertamanya instruksinya itu kepada seluruh pejabat pemerintah gitu ya, yang termasuk dalam kategori Undang-Undang 2899. Lalu bagian keduanya, nah ini secara spesifik dibilang bahwa instruksi ini ditujukan untuk membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan, pelaporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN. Tapi hanya itu aja gitu. Jadi kita sama-sama tahu memang KPK juga punya kewenangan ya untuk memeriksa LHKPN gitu. Sebagai juga mandat, salah satu mandat juga dari Undang-Undang 2899. Tapi juga tidak secara spesifik bilang bahwa si TPK ini akan membantu kerja penindakannya KPK gitu ya. Jadi kan LHKPN ini kalau misalnya dibagi gitu, dia kan masuknya lebih ke pencegahan gitu ya. Jadi pelaporan harta untuk transparansi pejabat publik gitu, soal pengecekan apakah asetnya sesuai dengan profil jabatan, profil pendapatan dan lain sebagainya. Tapi dalam penindakannya yang mana TPK ini kemudian muncul, itu sebenarnya tidak ada kemudian dibarengi dengan KPK-nya gitu, tapi secara umum dia mencakup di dalamnya gitu ya. Jadi itu yang pertama, dan kembali lagi itu sangat wajar karena memang kondisinya ya waktu itu KPK baru muncul dan tindak-tindak pidana ini dilaksanakan sebelum KPK lahir gitulah ya kurang lebih. Jadi bisa dipahami bahwa kemudian KPK bukan spotlight-nya di situ gitu. KPK bukan jadi semacam aktor utamanya di situ gitu. Jadi itulah konteks, itulah kenapa TPK di tahun 2004 paling tidak sampai 2009 itu kontekstual gitu ya. Jadi setelahnya gitu mungkin kita anggaplah secara sembrono gitu, kita mau bagi frame waktunya 2004 2009 gitu ada TPK, terus dari 2010 sampai seterusnya kemudian KPK yang jadi tumpuan misalnya ya, kita anggap sebagai tumpuan karena memang kalau dari rentang waktu itu di tahun-tahun itu juga memang KPK sudah mulai establish gitu ya, penindakannya sudah mulai kelihatan, bisa dipertanggungjawabkan gitu kewenangan yang diberikan lewat undang-undang KPK. Jadi memang ada jenjangnya gitu ya. Jadi ada anak-anak tangganya. Dan konteks itu penting menurut saya sehingga tadi yang simpulan yang disampaikan oleh Mbak Siska soal TPK itu sebaiknya ditinjau ulang itu jadi masuk akal gitu. Karena memang konteksnya berbeda. Tahun 2004 dan ini juga kan balik lagi ya soal sejarah kenapa kemudian KPK dibentuk. Itu kan antara lain karena kepolisian dan kejaksaan dianggap underperform gitu ya, nggak ini deh kerjanya dalam penindakan korupsi itu kurang maksimal, publik tuh rasanya sulit untuk percaya, akhirnya dibentuklah KPK kan gitu. Jadi konteks dan timeline waktu itu menurut saya jadi penting untuk kita sama-sama bisa membangun pemahaman bahwa ada konteks yang di mana TPK relevan, ada konteks di mana TPK kemudian tidak serelevan itu gitu, dan kita bicara hari ini. Jadi saya mungkin sebelum nanti disimpulkan juga di akhir, saya mau tekankan lagi tadi simpulan yang disampaikan oleh Mbak Siska bahwa TPK hari ini bisa jadi nggak kontekstual gitu. Jadi bisa jadi nggak seperlu itu karena tadi juga Mbak Siska udah jelaskan dengan jelas tadi ya, dengan elaboratif soal dasar-dasar hukum yang sudah kita miliki untuk kita maksimalkan dalam konteks pemberantasan korupsi gitu. Ada perjanjian ekstradisi, ada mutual legal assistance misalnya, atau tindakan hukum timbal balik gitu ya, upaya hukum timbal balik gitu antara Indonesia dengan negara lain misalnya. Dan itu sebetulnya kalau memang kita serius, ya itu yang harusnya diperkuat gitu. Tadi kan Mbak Siska juga sudah bilang ada loophole-nya, ada kekurangan. Nah pertanyaannya, apakah sebelum akhirnya wacana ini muncul, sudah pernah ada evaluasi terhadap kerja-kerja dan efektivitas misalnya ya, dasar-dasar hukum yang sebenarnya udah kita miliki ini gitu. Saya sih khawatirnya enggak. Karena ini teman-teman IJRS juga mungkin pasti tahu juga gitu ya, ketika advokasi RKUHP misalnya, salah satu yang kita minta juga kan dari masyarakat sipil itu soal evaluasi KUHP-nya dulu dong, mana gitu. Kita kan pengen tahu nih pasal-pasal yang efektif, yang masih relevan dan lain sebagainya gitu. Ada pasal yang udah udah dibatalin di MK misalnya, kemudian hidup lagi tuh di RKUHP gitu. Nah ini TPK ini nggak ubahnya seperti itu gitu. Jadi bahasanya teman-teman di
aliansi RKUHP tuh bahasanya kayak ngidupin pasal zombie tuh kalau konteksnya RKUHP ya. Nah si TPK ini juga nggak beda sebetulnya gitu, karena kan memang dia si organnya sendiri itu sebetulnya sudah mati suri lah ya, kalau misalnya nggak bisa dibilang mati sepenuhnya gitu. Kemudian mau dibangkitkan lagi nih, kayaknya emang nggak tahu, negara hobi banget kayak ngebangkitin dari kematian, dia nggak tahu entah organ entah pasal gitu. Yang mana ini akhirnya jadi blunder gitu. Khawatirnya tuh ini sebenarnya tindakan yang blunder dari negara ketika ingin menghidupkan kembali suatu organ yang sebetulnya ya tadi ya, kalau dari konteks waktu dia udah nggak terlalu relevan gitu, karena sudah banyak satu ya oke lah, anggaplah KPK sekarang nggak se-reliable itu gitu ya dalam konteks internalnya KPK. Tapi kita masih punya dasar-dasar hukum yang sebetulnya masih bisa dikuatkan, pendekatan tadi yang disebut dasar proseduralnya itu yang masih bisa diperkuat dan tidak dilakukan, itu yang jadi masalah gitu. Padahal potensi itu bisa kita gali dan bisa kita perkuat tanpa harus lagi-lagi membentuk organ baru gitu, atau membangkitkan kembali organ yang sudah wafat gitu, atau ya bahasanya idle gitu ya, nggak jelas keberadaannya dan nggak melakukan apa-apa juga dalam rentang waktu sekitar 2009 sampai sekarang gitu. Nah mungkin sedikit cuplikan karena tadi juga Mbak Amira sempat tanya gitu ya, sebetulnya si TPK ini sendiri ya dia bisa dibilang ada prestasinya gitu ya. Jadi dulu itu kan di awal-awal reformasi kejadian soal Cesi gitu ya, Cesi Bank Bali, di mana Joko Chandra kemudian juga jadi tersangka dan terdakwanya gitu, itu kan terjadi gitu ya. Ada banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan perbankan yang terjadi di era akhir 90-an sampai awal 2000-an gitu ya, termasuk BLBI misalnya. Nah jadi si TPK ini memang banyak, ya nggak banyak banget juga sih, tapi berhasil menangkap beberapa tersangka maupun terdakwa dalam kasus-kasus itu gitu. Ini misalnya kalau yang terakhir itu yang saya ingat ada Adrian Kiki ya, Adrian Kiki tahun 2008 kalau nggak salah untuk kasus BLBI. Lalu sebelumnya juga pernah juga berhasil menangkap Direktur Bank Global Irawan Salim gitu. Lalu pernah juga berhasil menangkap David Nusawijaya, itu juga dalam kasus BLBI, dan saya lupa ada satu lagi, kalau nggak salah ada empat tersangka maupun terdakwa kasus korupsi yang berhasil ditangkap oleh tim pemburu koruptor ini gitu. Nah tapi pertanyaannya, itu kan 4 ya yang tertangkap, sebenarnya berapa sih utangnya gitu, tanda kutip PR-nya itu sebenarnya harus nangkep berapa banyak, ternyata ada 16 jumlahnya gitu ketika itu gitu ya. Ada 16 buronan yang kabur entah di luar negeri, kemungkinan besar kayaknya di luar negeri ya kaburnya gitu. Jadi dari 16 itu yang berhasil 4 gitu. Itu kan juga sebetulnya bukan prestasi yang terlalu baik begitu ya, kalau mau dibikin prosentase ya itu juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Hanya sekitar 1/4-nya gitu ya dari jumlah buronan yang seharusnya diburu begitu. Nah, ICW sendiri mencatat untuk kasus korupsi yang berdimensi kerugian keuangan negara itu ada 40 buronan, sebenarnya kurang satu karena ada satu yang sudah meninggal, dan mayoritas memang dia 23 dari kejaksaan, 22 dari kepolisian gitu. Jadi ini buronan-buronan memang ya, buronan punyanya polisi dan buronan punyanya kejaksaan. KPK itu ada 5, termasuk yang mungkin paling notable gitu ya, yang mungkin kita familiar dengan namanya, itu Syamsul Nur Salim dan Icih Nur Salim gitu. Ini suami istri gitu ya, yang waktu itu juga sempat heboh ya karena dia aku lupa sih mengajukan apa ya sis ya, PK apa PK ya, iya PK ke MA gitu. Istrinya ya kalau nggak salah, Icih Nur Salim waktu itu yang ngajuin. Padahal mereka dalam pelarian gitu ya, dalam buron, terus bisa ngajuin PK. Nah ini juga sebetulnya kan masalah yang kurang lebih serupa dengan yang terjadi dengan Joko Chandra gitu. Pertanyaannya, kenapa TPK ini nggak muncul wacananya ketika Syamsul Nur Salim gitu. Jadi ini sebetulnya balik lagi, ini sebetulnya kalau buat saya
ini justru memperkuat blundernya pemerintah gitu, blundernya negara, kelihatan banget gitu. Jadi ini semacam karena masalah besarnya itu nggak pernah ditreatment dengan tepat, sehingga akhirnya dibikinlah semacam gimmick-gimmick gitu untuk cuma apa ya, cuma demi memuaskan mungkin rasa rasa kesal publik gitu. Tapi ya nggak akan durable gitu, nggak akan lama itu tuh. Karena apa? Masalah utamanya nggak diselesaikan. Masalah utamanya apa tadi? Antara lain yang sudah disampaikan Mbak Siska gitu. Ada gap hukum, ada gap sistem hukumnya bahkan antara ANKEK misalnya ya, Konvensi PBB anti korupsi dengan sistem hukum di Indonesia sendiri. Belum lagi mekanisme ratifikasi tadi juga udah disampaikan, lama begitu. Kalau misalnya bicara soal mutual legal assistance juga, itu juga prosesnya lama tuh prosedurnya. Ada peran namanya central authority gitu ya. Itu sebenarnya sih kerjanya kerja administratif gitu, prosedur, tapi itu sangat penting. Karena kan kita kalau ini aja ya, pemahaman awam aja gitu. Kita kan nggak permisi gitu ke negara yang kita mau mintakan bantuan misalnya gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu yang penting. Si CA ini, si Central Authority ini ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM gitu. Yang mana waktu itu sih sempat juga diskusi sama beberapa teman dari kejaksaan itu bilang itu justru memperlambat Mbak gitu, karena kita jadi nggak bisa cepet nih karena pace-nya atau kecepatannya itu berbeda antara Kemenkumham dengan kejaksaan gitu. Sedangkan di sisi lain ya kalau kita bicara soal due process itu kan kadang ada waktunya ya, paling nggak kalau di KUHAP gitu itu ada. Bisa jadi memang nggak semengikat itu kalau bicara soal transnasional gitu antar negara. Tapi itu juga bukan berarti nggak berlaku sama sekali karena kan kita bicara soal kecepatan dan ketepatan gitu ya, itu hal yang penting kalau dalam konteks penegakan hukum. Nah itu masalah sebenarnya ya bisa dibilang administratif gitu ya, tapi itu jadi sangat berpengaruh terhadap substansi dari kenapa kemudian proses itu ditempuh gitu ya, ujungnya yaitu penegakan hukum gitu ya. Nah jadi ada masalah-masalah yang mungkin bisa dibilang administratif tapi menjadi kontributor terhadap terhambatnya penegakan hukumnya itu sendiri gitu. Nah, harusnya kan ya masalah-masalah ini yang dibenahi lebih dulu gitu, diperkuat misalnya kalau misalnya dianggap si E nggak pas di bawah Kemenkumham ya udah diubah misal ya gitu, dipindah ke yang mana misalnya. Nah, itu kan juga harus dimulai dong mekanisme itu gitu. Tapi ini rasanya nggak kelihatan gitu niat dari negara itu sendiri memang untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan yang lebih luas lagi ya kejahatan finansial antar negara gitu ya. Dan sudah banyak juga, terakhir juga kalau nggak salah yang 2019 ya kalau nggak salah kita kan sempat juga tuh ada angin segar gitu ya, tapi nggak tahu juga beritanya sampai sekarang kayak gimana tuh MLA-nya Indonesia dengan Swiss misalnya gitu. Nah itu gimana terus kelanjutannya gitu, itu kan juga kita nggak tahu apakah kemudian sudah berhasil atau belum. Tadi juga menurutku ada poin penting juga yang tadi disampaikan oleh Mbak Siska soal interest dari negara nanti ya, negara yang mau kita ajak timbal balik ini, kerjasama timbal balik, itu kan juga pasti ada. Makanya misal ekstradisi dengan Singapura itu kan agak sulit tuh dicapai gitu, karena memang terbukti orang-orang yang buron ke Singapura itu memang punya aset yang luar biasa besar, properti di tempat yang mahal gitu ya. Jadi memang ada keuntungan juga gitu. Kita harus asumsikan bahwa nggak semua negara itu punya kerelaan juga gitu untuk membantu, sehingga jadi penting untuk balik lagi nutupin gap-gap itu gitu. Tadi pokoknya yang disampaikan Mbak Siska itu sebetulnya sudah elaboratif dan itu yang akhirnya jadi dasar buat kita semua untuk memahami bahwa masalah ini loh yang harusnya diselesaikan gitu, bukan dengan membentuk tim pemburu koruptor atau membangkitkan kembali tim pemburu koruptor gitu. Jadi ditambah lagi ya kita juga nggak pernah lihat tuh evaluasi kerjanya kejaksaan dan kepolisian. Nggak usah deh capek-capek cari evaluasinya. Kita tanya deh di mana sih laporan tahunan NT gitu, laporan tahunan lu pada tuh di mana gitu. Kita nggak bisa akses gitu. Padahal itu sangat penting. Lembaga negara itu kan karena mereka pakai uang kita sebagai pembayar pajak itu harusnya akuntabel dong. Kita bisa mintakan pertanggungjawaban kerjanya gitu ya. Minta anggaran naik terus tahun ke tahun gitu.
tapi kita nggak pernah tahu gimana performa kerjanya, itu kan sesuatu yang bermasalah gitu, dan mereka harus bisa dimintakan pertanggungjawaban terkait itu gitu. Ini bisa jadi saya bias, tapi teman-teman juga bisa cek sendiri. KPK itu setiap tahun mereka mengeluarkan laporan tahunannya ya, LAT-nya, laporan akhir tahunan gitu. Jadi kita bisa cek gitu. Kita paling tidak untuk tataran formal gitu ya, ketika kita mau cari informasi, minta pertanggungjawaban, itu ada kanalnya, dan kita mungkin bisa merasa terakomodasi mencari informasinya gitu kalau dalam konteks KPK. Dan hal itu yang rasanya belum diterapkan juga di berbagai lembaga negara gitu, termasuk lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Jadi balik lagi ini, makanya saya khawatir ini kejadiannya salah diagnosis dan salah ngasih obat nih negara nih gitu. Dan ini udah kejadian berulang kan. Mbak Siska juga rasanya pasti soal overcrowding lapas itu kan luar biasa. Teman-teman IJRS, teman-teman ICJR, MAPI juga itu termasuk yang mendorong soal reformasi di sektor pemasyarakatan gitu. Yang masalahnya tuh bukan dengan menambah lapas gitu. Yang mana ini yang selalu dimunculin kayak, oh ya overcrowding, kita harus tambah lapas. Nggak perlu, masalahnya bukan di situ gitu. Jadi makanya coba deh ini IJRS, teman-teman masyarakat sipil lain yang sudah punya kajian banyak, sudah mencoba memberikan solusi tuh dibaca deh, jangan pada males mau jadi pengambil kebijakan gitu. Ini solusi tuh makanya kayak solusi tuh udah ada di mana-mana ditawarin gitu, tapi nggak mau karena ya ada vested interest di situ. Kenapa kemudian tim pemburu koruptor ini muncul lagi dan bukan berusaha untuk memperbaiki yang sebenarnya jadi sumber masalah? Itu juga pasti ada perilaku koruptifnya di situ, karena memang ada pihak-pihak yang akan ambil keuntungan dari situ, dari area-area yang abu-abu, dari loophole yang masih bisa diakalin gitu ya. Ya banyak yang ambil keuntungan, makanya dibiarin aja, ya udah kita kasih gimmick baru deh, kita mau bangkitin dari kubur si TPK ini gitu. Nah itu masalahnya. Jadi aku hanya kembali menegaskan yang tadi sudah disampaikan Mbak Siska ya, terutama soal perlu nggak sih TPK ini. Udah nggak perlu, udah lo kerjain aja DPR utama lo gitu. Negara nih keseringan mangkir ikut kelas, tapi rajin banget bikin ekskul gitu. Itu masalahnya. Jadi nggak pernah tertata tuh gitu. Itu aja Mbak Amira. Oke, makasih Mbak Lola. Tadi seru banget pakai perumpamaan seperti ya TPK ini nggak lain dari gimmick, terus juga yang terakhir banyak banget bikin ekskul tapi kelas aja nggak ikut gitu. Kalau saya rasa ini jadi penting ya untuk mengetahui konteks kenapa TPK itu bisa ada dan kenapa TPK pada konteks awal pembentukannya itu ya masih relevan dan punya relevansi dan pada saat itu konteksnya cocok gitu untuk kenapa TPK itu harus ada dan kenapa sekarang TPK kita perlu pertanyakan konteksnya masih cocok atau enggak, masih relevan atau enggak. Dan balik lagi ini terkait dengan paparan yang disampaikan Mbak Siska mengenai adanya gap atau adanya PR-PR yang masih harus dilakukan dan harusnya justru jadi fokus untuk mengatasi permasalahan ini. Saya masih punya pertanyaan lagi untuk Mbak Lola, karena banyak yang melihat, Mbak Lola tadi sudah bilang bahwa pembentukan TPK ini seperti gimmick, seperti gimmick untuk menutupi kalau saya nggak yakin untuk bisa dibilang keengganan atau mungkin baiknya disebut sebagai lambannya kerja pemerintah untuk berbenah melakukan pembenahan itu. Saya pengen nanya apakah ini terkait juga dengan berkurangnya ruang gerak KPK karena revisi undang-undang KPK kemarin. Terus kalau tadi Mbak Siska juga sudah menawarkan semacam pekerjaan rumah apa yang perlu dilakukan, apakah ini juga terkait gitu, undang-undang KPK ini juga termasuk bagian dari pekerjaan rumah yang perlu dilakukan? Lupa di-unmute. Ya sebetulnya kalau
kalau mau dibilang apakah ini kemudian jadi kan gini, yang kemudian dimunculkan wacananya itu kan seolah-olah TPK ini mau memperkuat kerja KPK gitu ya. Padahal yang melemahkan kerja KPK juga negara gitu lewat revisi Undang-Undang KPK. Jadi ini makanya jadi ini apaan sih, lu mau apa sih sebenarnya gitu? Yang ngelemahin KPK negara, terus kemudian dikasih lagi wacana soal ini nanti si TPK ini akan memperkuat kerja KPK. Ya ngapain dibikin TPK, ya lu perkuat aja kerjanya KPK gitu, batalin aja tuh undang-undang yang baru. Bikin perpu misalnya, kalau misalnya masih mau ngedenger ya. Jadi memang masalah kita hari ini itu antara lain adalah masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, organisasi-organisasi riset gitu ya, yang sudah banyak kajian, yang sudah dengan senang hati memberikan masukan, solusi, itu nggak pernah didengar gitu. Jadi solusi itu cuma mau dicaplok kalau itu menguntungkan kepentingan si pembuat kebijakan aja gitu, atau pembuat undang-undang aja. Jadi makanya jadi cherry picking gitu, pilih-pilih, cap-cip-cup gitu kan. Kalau anak kecil dulu kita main galasin gitu ya, cap-cip-cup ya, belalang kuncup. Negara mau kayak gitu ya, kocak, nggak masuk gitu. Ini kan jadi aneh gitu, mau ngurus negara kok kayak main galasin, pakai hitung-hitungan nguntungin atau nggak nguntungin gitu. Dan nguntungin nggak nguntungin bukan dalam konteks publik juga lagi, itu kan untuk keuntungan mereka secara golongan, bahkan kadang secara pribadi gitu, atau entitas hukum lain, entah perusahaan kah, entah badan hukum lain kah, dan lain sebagainya gitu. Jadi ya ini sebetulnya semakin menunjukkan aja sih negara tuh nggak tahu apa yang mereka mau lakukan dengan agenda pemberantasan korupsi, karena jadi kontradiktif juga antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya gitu. Dan ya publik juga nggak semudah itulah dikibul-kibulin gitu. Kita juga udah kenyang ngelihat drama sepanjang sebelum pandemi aja, kita udah kenyang sebenarnya ngelihat drama legislasinya negara gitu antara DPR dengan pemerintah. RUU PKS nggak jadi dibahas, nggak jadi disahkan gitu. Itu kan ngeri banget gitu. RKUHP juga bisa kayak layangan gitu, ditarik ulur seenaknya. Udah ada 7 nyawa melayang ketika aksi reformasi di korupsi, itu nggak diperhitungkan. Jadi saya nggak ngerti lagi apa kemudian yang akan membuat negara, pengelola negara ini akan mendengarkan publik gitu. Kita udah teriak sekencang-kencangnya mau dikasih tahu yang baik gitu ya, audiensi, hearing gitu, presentasi hasil riset, nggak ditanggepin, nggak diakomodasi, dimarahin, terus publik lagi yang salah. Nanti ini masa aksi kenapa kenapa galak-galak banget gitulah ya bahasanya gitu. Jadi serba salah, ini kayaknya pada akhirnya emang yang salah publik terus aja gitu, yang salah warga aja terus, negara mah nggak pernah dimintain pertanggungjawabannya gitu. Jadi ya itu sih sebetulnya ini kejadian-kejadian hari-hari ini sebetulnya hanya menguatkan bahwa negara nggak tahu apa yang dia mau lakukan gitu, sehingga ya yang dimunculin akhirnya gimmick-gimmick aja gitu. Padahal ya makanya dengerin dong itu Mbak Siska tadi ngejelasin IJRS sudah bikin riset lama-lama panjang-panjang gitu ya, wawancara sana sini, ya itu dibaca gitu, karena itu pada akhirnya juga bertujuan untuk kita juga gitu, untuk publik dan untuk keberlanjutan proses legislasi yang beradab dan yang beradab gitu di negara ini, yang mana ya absen banget kayaknya sih hari-hari ini. Oke, sebetulnya kalau misalnya paparan dari kedua pembicara sebetulnya sudah cukup membahas, cukup menjawab pertanyaan mengenai efektivitas simbol koruptor. Tapi mungkin saya masih ada semacam pertanyaan follow up kali ya untuk kedua pembicara. Terutama tadi Mbak Siska juga sempat menyinggungkan bahwa dalam pemeriksaan dalam kasus tindak pidana korupsi, seseorang itu bisa sidang in absentia, terus juga ada dalam proses penahanan itu juga nggak semua orang itu bisa ditahan atau bahkan bisa mengajukan penangguhan. Mungkin pengen dengar dari Mbak Siska dan mungkin juga dari Mbak Lola mengenai hak
dari tersangka koruptor atau misalnya kan kita ngomongin kalau penegakan hukum itu juga kadang bisa bersinggungan dengan hak asasi seseorang gitu. Nah, saya pengen dengar kalau tersangka koruptor ini hak yang berlaku tuh seperti apa sih? Mungkin saya pengen dengar dari Mbak Siska dulu. Baik, kalau misalnya terkait hak, karena misal hukum acara kita, Tipikor itu sendiri karena dia kekhususan dari hukum acara yang umum, yaitu KUHAP kita, pasti sedikit banyak dia akan tetap mengacu kepada KUHAP. Jadi apa yang digariskan mengenai hak tahanan, hak terdakwa di persidangan, kemudian hak terpidana ketika dia menjalani pemidanaan, dia pasti akan sama, Mbak, akan mengacu ke dalam KUHAP kita. Kemudian ketika pertanyaannya apakah bagaimana untuk tindak pidana koruptor itu sendiri? Apakah pembatasan-pembatasan hak dimungkinkan misalnya untuk diberikan lebih gitu dibandingkan dari tindak pidana umum lainnya? Sebenarnya untuk dari segi undang-undang tindak pidana korupsi kita dan undang-undang pengadilan tipikor kita, itu ada kekhususan-kekhususan yang tidak hanya bersifat privilege, tapi juga memberatkan sebenarnya, Mbak. Misalnya dari segi pemidanaan aja, misalnya untuk pelaku koruptor itu bisa aja misalnya dia dicabut hak politiknya. Tapi untuk hak-hak dasar selama dia memakai baju sebagai seorang tersangka, terdakwa dan juga terpidana, itu sih sebenarnya perdebatan yang memang mungkin harus dibahas bareng-bareng sih, Mbak. Apakah kemudian nanti bisa digerus lebih banyak? Ya mungkin harus dipertimbangkan juga seberapa banyak hak dia atau hak dia harus dipotong oleh negara dengan kerugian yang sebenarnya sudah disebabkan oleh perlakuan yang dia berikan. Misalnya kalau misalnya untuk tipikor, untuk misalnya aset gitu kan ada juga pidana tambahan yang dikenakan kepada si pelaku. Misalnya ada perampasan dan saya lupa istilahnya apa. Jadi itu adalah kekhususan yang juga sebenarnya sudah mengurangi juga sebenarnya hak si pelaku koruptor ini dibandingkan dengan pelaku-pelaku tindak pidana umum lainnya. Kalau tindakan hal lain yang bisa misalnya diadvokasikan lebih lanjut untuk pengurangan hak, apalagi mungkin itu lebih dikontekskan dengan untuk menunjang efektivitas aja, karena mau dimanapun seseorang apapun status dia, ya dia akan tetap sebagai manusia, tapi akibat perbuatannya dia mungkin yang akhirnya bisa menjadi dalam tanda kutip menjadikan sah negara untuk mengurangi hak-hak dia sebagai manusia itu sendiri. Itu paling, Mbak, kalau dari aku. Dari Mbak Lola, menurut Mbak Lola gimana mengenai hak ini? Karena ada yang melihat bahwa terutama pas waktu sempat ada ramai-ramai permasalahan penjara, lapas itu penuh, terus juga ada yang pakai kacamata hak asasi manusia nih, kayak oke, kita perlu melepaskan perlu melonggarkan lapas supaya lapas tidak sesak, dan juga kita kemudian jadi muncul percakapan tentang pemidanaan sendiri itu bagaimana konteksnya dalam hak asasi manusia. Nah, tapi juga ada yang melihat koruptor ataupun pelaku tindak korupsi itu juga menggunakan kerangka yang sama, ini kayak seperti manfaatkan kerangka hak asasi manusia untuk apakah itu sepadan apa enggak sih dengan tindakan yang kerugian yang sudah disebabkan oleh mereka? Iya, sebetulnya memang ini perdebatan akan banyak sekali lapisannya ya, karena tadi Mbak Mira udah sempat menyinggung soal lapas, mungkin akan lebih relevan kalau saya juga berangkatnya dari situ gitu. Tadi soal overcrowding lapas ini kan bisa dicek aja ke SMS Dirjen Pas ya, ada kanalnya untuk kita bisa melihat agregat banyaknya napi atau tahanan yang tersebar di seluruh lapas dan rutan yang ada di bawah tanggung jawabnya Kemenkumham. Itu sebetulnya bisa kelihatan korupsi itu cuma mungkin nggak nyampe 2% gitu, kecil prosentasenya jumlah napi maupun tahanan di rutan maupun lapas. Yang banyak apa? Yang banyak narkotika. Nah, ini teman-teman
salah satunya juga teman-teman ICJR dan juga kayaknya teman-teman IJRS gitu udah pernah punya kajian juga tuh soal kenapa kemudian lapas ini overcrowding dan apa yang kemudian bisa ditempuh untuk menghentikan itu. Karena saya sih setuju banget keadaan lapas itu nggak manusiawi sama sekali gitu. Itu sama sekali nggak manusiawi. Dia jadi manusiawi cuma untuk yang bisa bayar. Jadi kan diskriminatif dong gitu. Nah si koruptor ini yang ada di lapas Sukamiskin paling enggak itu ya mereka bisa bayar, makanya mereka bisa dapat fasilitas itu. Kalau mau fasilitas yang sama yang harusnya diperoleh secara merata, itu jangan cuma bisa dinikmati oleh koruptor dong, kasih dong itu juga ke napi atau tahanan lain yang bukan dari tindak pidana korupsi dan memang nggak bisa bayar gitu. Itu kan sebetulnya memang fasilitas yang manusiawi yang seharusnya disediakan oleh negara gitu. Jadi itu harusnya bukan jadi privilege, apalagi privilege di tempat yang seharusnya hak istimewa itu dihapus sama sekali untuk warga untuk individunya gitu ya. Jadi PR besarnya ya bukan pada tipikor gitu ya, bukan pada napi tipikor sebetulnya. Dan ini kan juga sempat muncul juga wacana yang untuk revisi PP 99 misalnya gitu ya, yang mana salah satu yang akan dapat manfaat utama justru lebih banyak di napi korupsinya gitu. Padahal napi korupsi itu nggak jadi faktor utama dari overcrowding lapas gitu atau overcrowding rutan gitu. Faktor utamanya adalah ini saya mengutip lepas ya, saya harap sih saya nggak salah. Yang jadi masalah adalah ketika para pengguna narkotika yang dalam undang-undang narkotika juga harusnya mereka di treatmentnya pakai rehabilitasi, itu kemudian dimasukin semuanya tuh ke lapas. Ya overcrowding gitu. Karena ya treatmentnya harusnya bukan masuk ke lapas, mereka harusnya masuk ke panti rehab gitu. Tapi di treatmentnya seperti napi gitu atau ya tahanan gitu ya. Itu yang jadi masalah. Nah balik lagi ini kembali lagi ya soal obat mana nih yang dipreskripsi sama negara. Diagnosisnya aja salah. Mau ngatasin overcrowding pakai nambahin lapas, nggak begitu gitu. Masalahnya udah banyak banget diadres di risetnya ICJR, IJRS, MAPI, teman-teman lain, organisasi masyarakat sipil lain yang udah punya riset yang mendalam dan kasih solusi yang implementatif sebetulnya gitu. Jadi kayak negara nih udah disuapin banyak banget loh sama masyarakat sipil, tapi kok nggak dikunyah juga ya, nggak ditelen gitu. Nah balik lagi soal pembatasan hak. Menurut saya undang-undang baik undang-undang tipikor gitu ya dalam konteks tadi sudah sempat disebut juga sama Mbak Siska penghapusan hak politik, terus ada mekanisme misalnya penghukuman tambahan seperti pidana tambahan uang pengganti ya itu sudah ada ya, pakai aja itu juga sebetulnya sudah masuk ke rezim di mana perlakuan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana kasus korupsi itu berbeda dengan tindak pidana lain gitu. Itu udah ada kok di situ. Jadi rasanya kalau misalnya memang mau komit ya soal pencabutan hak politik, soal pidana tambahan uang pengganti itu juga harus dengan sangat galak dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu, sehingga approach-nya nggak melulu soal pidana badan gitu. Tadi kan juga sudah sempat dibahas soal ya efek dari korupsinya ini yang harus kita perhitungkan. Betul banget gitu. Tapi di sisi lain ini sebetulnya juga masih sangat debatable ya soal apakah kemudian pidana badan itu jadi sesuatu yang efektif atau enggak, yang menjerakan atau enggak gitu. Dalam konteks korupsi jangan-jangan yang menjerakan bukan pidana badan, tapi perampasan aset yang mana itu nggak pernah kita bahas dengan menyeluruh gitu. Itu masalahnya. Jadi makanya kita harus satu persatu banget gitu. Kalau misalnya kita pada akhirnya memang ditemukan ternyata pidana badan nggak efektif, ya kalau gitu harus perkuat rezim perampasan asetnya gitu, perkuat undang-undang tindak pidana pencucian uangnya, bahas dan sahkan rancangan undang-undang perampasan asetnya gitu. Kalau dalam konteks kerjasama antar negara, ekstradisi, MLA sudah banyak kok rezimnya gitu. Ya itu makanya jadi kayak nggak pernah dengan serius ditangani, nggak pernah dengan serius memang mau diselesaikan, sehingga ya begini tambal sulam maju mundur gitu. Padahal nggak bisa karena ini kan kayak anak tangga gitu ya, satu akan mensupport yang lain. Nggak bisa kita langsung lompat ke lantai 2 misalnya kalau kita nggak nempuh tangga 1, tangga 2, tangga 3 gitu. Jadi pembatasan hak itu sudah ada dan menurut saya
sudah cukup kok itu gitu. Makanya sebenarnya ini juga sebetulnya salah satu kritik yang juga harus disampaikan juga ke KPK ketika KPK akhirnya jadi nggak ubahnya kayak kepolisian gitu, wataknya majang-majang tersangka gitu kan. Buat apa sih, poinnya tuh apa gitu ya, tuntasin aja kasusnya gitu. Toh tanpa dipajang juga sudah ada kok konvers soal penetapan tersangka gitu. Itu juga sebetulnya kan bukan sesuatu yang lazim gitu ya, dan bahkan nggak required oleh nggak diharuskan ditempuh oleh hukum gitu, tapi dilakukan oleh KPK ya nggak masalah gitu. Tapi ya nggak usah dong jadi degenerating seperti itu gitu. Ngapain juga sih dipajang-pajang apa namanya tersangka itu di depan ketika konvers gitu ya. Saya sebagai pribadi saya sih nggak setuju seperti itu gitu, karena udahlah nggak penting gitu. Diperlakukan manusiawi juga nggak menghilangkan apa namanya, nggak menghilangkan pemahaman publik soal korupsi itu urgent kok, korupsi itu parah, penting, harus ditindak tuh nggak hilang kok. Tanpa dipajang-pajang seperti itu juga apa namanya akan tetap berjalan. Kita tetap tahu bahwa korupsi itu parah, nggak bisa ditoleransi dan lain sebagainya. Dan KPK yang lalu itu baik-baik aja kok, nggak majang tersangka, kasusnya selesai-selesai aja gitu. Ngapain sih sekarang majang-majang tersangka? Udah cukup lah kemarin Firly goreng-goreng nasi gitu ya di KPK. Udah cukup, gimmicknya itu aja gitu. Kita udah kenyang lah sama ini, negara jadi kayak negara gimmick, karena bukan cuma dari level kepala negara, kepala pemerintahannya aja yang doyan gimmick, sampai ke lembaga-lembaga kuasi juga ada aja yang doyan gimmick gitu. Kita udah kenyang lah, lakukan aja lah kerja kalian gitu. Udah ada job desk-nya kok. Oke, saya ngelihat Mbak Siska jadi ketawa juga, dan saya juga sebetulnya waktu dengar paparan Mbak Lola juga jadi oh iya ya, emang ini lucu banget apa namanya problem soal gimmick, dan saya juga ngelihatnya jadi semacam apa ya, upaya yang dilakukan itu upaya yang sifatnya performatif aja gitu, seperti kayak apa namanya tadi Mbak Lola sampaikan pemajangan, itu juga saya dan mungkin banyak teman-teman yang melihat ada masalah di sini kayak oke, ini baik di muka, tapi apa yang terjadi di belakangnya itu yang lebih penting gitu. Apa yang menjadi bagaimana peraturan ditegakkan, bagaimana kerjasama antar instansi, bagaimana pembenahan dilakukan di balik layar itu justru lebih penting. Dan tadi ada poin menarik juga dari Mbak Lola mengenai soal pidana badan itu efektif atau enggak untuk kasus korupsi. Tapi mungkin saya nggak akan masuk lebih jauh ke situ. Mungkin itu kan jadi pembahasan di kesempatan berikutnya. Saya kalau ngecek di Facebook kita, kebetulan nggak ada nih yang ngasih tanggapan atau pertanyaan, cuma ngasih ngasih apresiasi aja kepada para pembicara kita hari ini. Jadi mungkin kita sebentar lagi mau kita sudahi diskusi kali ini, tapi sebelum kita menyudahi diskusi kali ini, saya pengen nanya nih, mungkin semacam closing statement dari masing-masing pembicara, terutama yang diarahkan kepada kita dalam artian masyarakat sipil, itu apa sih yang bisa kita lakukan lagi gitu, langkah berikutnya yang terdekat yang bisa kita lakukan apa, karena mungkin ini juga merespons keresahan yang dimiliki Mbak Siska, dimiliki Mbak Lola mengenai apa namanya kajian-kajian sudah ada, sudah disampaikan, solusi sudah disampaikan, masyarakat juga sudah turun ke jalan menyampaikan aspirasi, mahasiswa udah beberapa kali aksi, pengen melihat ada perubahan, pengen melihat ada keseriusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melawan korupsi. Tapi kira-kira apa titik harapan yang masih ada dan masih bisa kita lakukan? Saya mungkin pengen dengar dari Mbak Aziza dulu. Boleh Mbak, kalau misalnya dari aku, tapi sebelum itu mungkin kalau untuk isu korupsi, saya tadi ketawa mendengarkan penjelasan Mbak Lola, karena kita udah nggak tahu lagi Mbak mau berekspresi seperti apa untuk melihat penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga untuk pertanyaan Mbak Mira mengenai bagaimana lagi peran masyarakat sipil yang mungkin bisa jadi secercah cahaya yang harus tetap kita pegang agar isu korupsi ini tetap menjadi fokus dari pemerintah. Kalau misalnya dari segi masyarakat sipil, mungkin kita
tentunya yang selalu kita lakukan adalah riset gitu ya, bersama teman-teman koalisi. Kita juga hingga hari ini masih ada riset-riset untuk mengkaji yang tadi kata Mbak Lola, step-step permasalahan apa yang harus didahulukan, diselesaikan, kemudian dan kemudiannya apa. Dan dari hasil riset tersebut kita juga beberapa kali melakukan advokasi. Advokasinya ini adalah dalam hal dalam tanda kutip menyuarakan hasil riset-riset kita kepada pemangku kepentingan. Kemudian dalam hal ini adalah terutama jaksa, polisi, dan juga KPK itu sendiri. Karena dari segi kelembagaan, kalau misalnya tadi kita berbicara dari segi substansi hukum, dari segi kelembagaan, mereka juga memang perlu berbenah dan juga mungkin diperkuat juga. Karena saya merasa ketika tim pemburu koruptor ini dimunculkan, saya melihat ada ketidakpercayaan dengan aparat kita yang sebenarnya mereka sudah ada. Ya udah, kita kuatkan juga lembaganya itu, baik dari segi polisi, jaksa, dan juga KPK-nya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah terlepas dari bagaimana permasalahan dari segi substansi aparat penegak hukum dan kebimbangan negara dalam mengambil kebijakan untuk pemberantasan korupsi, kami masyarakat sipil pastikan kami akan selalu mengawal sih, karena kami juga memiliki koalisi-koalisi tertentu yang juga dan fokus untuk mengkaji isu-isu, salah satunya korupsi, untuk selalu diperhatikan. Jadi yang kami ingin tekankan di sini adalah benar kata Mbak Lola, mungkin masyarakat umum lupa gitu dengan adanya berbagai macam kejadian yang kita alami ataupun sandiwara yang sedang dihadapkan kepada masyarakat umum. Tapi kami masyarakat sipil ya insya Allah semoga tetap istiqomah lah untuk mengawal proses reformasi itu hingga hari ini. Mungkin begitu Mbak dari aku. Baik, dari Mbak Lola. Ya, aku retweet aja deh tadi yang dibilang sama Siska. Ya, sebetulnya istiqomah ya, apa namanya, tetap setia di jalan yang udah kita tempuh gitu, karena kita yakin itu juga jalan yang tertempuh dan apa dan benar gitu. Atau misalnya bahasa lainnya yang memang bisa kita pertanggungjawabkan nilai-nilainya, paling nggak sebagai individu dan juga sebagai lembaga, dan mungkin juga lebih umumnya sebagai masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil begitu. Memang pada akhirnya sumbatan itu lebih banyak di level pengambil kebijakan ya, dan ini akan aku terus-menerus tegaskan karena menurutku nggak fair juga ketika yang dimintakan pertanggungjawaban kemudian lebih banyak ke masyarakat sipil gitu, padahal mandat kewenangan itu kan sebenarnya yang punya ya lembaga negara, pengambil kebijakan gitu ya, pejabat negara gitu, bukan masyarakat sipil. Secara ide kita seolah-olah megang kedaulatan tertinggi nih, tapi kayaknya kita harus pertanyakan lagi nih, di mana nih kedaulatan tertinggi kita kalau misalnya aksi-aksi kita aja nggak pernah didengar gitu ya, upaya-upaya baik kita menyampaikan pandangan itu jarang sekali diakomodasi. Iya sih didengar gitu, iya sih pas audiensi ditanggapi gitu ya, terima kasih sudah menyampaikan gitu ya, tapi kemudian tindak lanjutnya apa gitu. Itu tadi ya poinnya Mbak Siska, juga aku sepakat. Jadi memang yang penting itu tindak lanjutnya deh gitu. Ini kita udah banyak dan kita semua aku yakin IJRS, ICW, lembaga-lembaga masyarakat sipil lainnya dan bahkan kolektif yang lain, komunitas lain itu siap aja gitu kalau misalnya kayak oke, kamu mau bantu semacam apa gitu ya, kita kasih riset, kita kasih apa yang semampunya memang dan sepatutnya kita kasih gitu, tapi jangan juga dong kita jadi seolah-olah gantiin perannya negara gitu, orang kita bayar pajak kok untuk mereka kerja gitu. Nah ya ini ada kutipan sih, revolusi itu mungkin nggak akan diberitakan gitu ya, dan bahkan mungkin coba dihentikan. Nah ini masalahnya kalau misalnya sumbatan itu terus terjadi, jangan-jangan memang pada akhirnya cuma civil disobedience gitu yang bisa mendobrak itu gitu. Jadi ya itulah jadi bingung juga mau nyimpulin ya pada intinya pejabat negara, pengelola negara ini memang harus bukan hanya mendengar tapi juga mengakomodasi dan menjalankan apa saja yang memang sudah ada dasar datanya, misalnya
policy making based on evidence gitu kan, yang selalu disuarakan tapi nggak pernah dikerjakan, ya udah lakukan aja lah itu gitu. Kita akan selalu melakukan apa yang kita lakukan gitu. Jadi negara lakukanlah porsimu gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Siska dan Mbak Lola. Kalau misalnya bisa saya simpulkan, sebetulnya kita semua atau banyak masyarakat Indonesia lagi menunggu tindak lanjut dari kebijakan negara atau negara nih tindak lanjutnya gimana, karena upaya yang dilakukannya sudah banyak ya, misalnya IJRS melakukan riset advokasi, ICW melakukan pengawasan, dan kita semua tetap terus melakukan hal itu sambil menunggu atau sambil memupuk harapan bahwa ini kerja-kerja ini yang dilakukan secara istiqomah ini ada tindak lanjutnya. Dengan itu saya simpulkan dan saya sudahi diskusi siang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita siang ini, Mbak Siska Trisia, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada IJRS. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Lola dan ICW. Semoga kita semua dan yang menonton siang hari ini juga terus istiqomah melakukan kerja-kerja yang kita rasa patut dilakukan supaya pemerintah nggak cuma hanya mendengar, nggak cuma hanya menerima masuk untuk audiensi, tapi juga menindaklanjuti. Karena saya yakin banyak dari kita semua mau mendampingi atau mau membantu pemerintah melakukan kerja-kerja tindak lanjut itu. Baik, sekian untuk diskusi online siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Avira, Siska. Ya, makasih Mbak. Makasih Siska.